Kurt Lewin, pionir psikologi Gestalt dan teori Medan. Kurt Lewin adalah seorang psikolog yang memberikan kontribusi signifikan dalam perkembangan psikologi Gestalt, terutama dalam bidang psikologi sosial. Ia dikenal karena teorinya yang inovatif tentang ruang hidup atau life space dan dinamika kelompok. Kontribusi Kurt Lewin dalam psikologi Gestalt. Yang pertama ada teori Medan atau field theory. Lewin mengembangkan teori Medan yang menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh keseluruhan situasi atau medan di mana individu tersebut berada. Medan ini mencakup faktor-faktor internal, misalnya kebutuhan, motivasi, dan faktor-faktor eksternal, misalnya lingkungan sosial dan fisik. Yang kedua ada ruang hidup. Konsep ruang hidup adalah inti dari teori Medan Lewin. Ruang hidup adalah representasi psikologis dari lingkungan seseorang, termasuk objek, orang, dan peristiwa yang memiliki signifikasi bagi individu tersebut. Perilaku seseorang dapat dipahami sebagai upaya untuk mengubah atau beradaptasi dengan ruang hidup mereka. Yang ketiga ada dinamika kelompok. Lewin melakukan penelitian yang ekstensif tentang dinamika kelompok. Ia menekankan pentingnya struktur kelompok, peran pemimpin, dan proses interaksi dalam mempengaruhi perilaku anggota kelompok. Yang terakhir ada action penelitian. Lewin dikenal sebagai pionir dalam metode penelitian aksi. Ia percaya bahwa penelitian tidak hanya bertujuan untuk memahami fenomena, tetapi juga untuk mengubah dan memperbaiki situasi sosial. Teori Lewin memiliki implikasi yang luas dalam berbagai bidang. Yang pertama, psikologi sosial. Teori Medan Lewin memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami perilaku sosial seperti konformitas, kepemimpinan, dan dinamika kelompok. Yang kedua ada psikologi pendidikan. Konsep ruang hidup Lewin digunakan untuk memahami bagaimana faktor-faktor lingkungan sekolah mempengaruhi pembelajaran siswa. Yang terakhir ada psikologi organisasi. Teori Lewin diterapkan dalam studi tentang dinamika organisasi, kepemimpinan, dan perubahan organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Kisyarian dengan NIM 0603524065. Wolfgang Kohler adalah seorang psikolog Jerman yang lahir pada tanggal 21 Januari 1887 di Tallinn. Kohler merupakan tokoh penting dalam pengembangan pemikiran psikologi Gestalt yang berusaha memahami pembelajaran persepsi dan komponen-komponen lain kehidupan mental sebagai kesatuan struktur. Kohler mengadakan percobaan-percobaan mengenai pemecahan masalah yang dilakukan oleh simpanse-simpanse. Ia menemukan kemampuan para simpanse tersebut untuk menggunakan peralatan-peralatan sederhana dan membangun rangkaian-rangkaian sederhana. Pada awalnya, Kohler melakukan percobaan mengenai pengertian sebagai salah satu penelitian untuk pengembangan teori Gestalt. Pengembangan ini dilakukannya sebagai bentuk kerjasama dengan Max Wertheimer dan Kurt Kovačka dalam pengembangan hukum-hukum, pengamatan, dan penerapannya dalam belajar dan berpikir. Sebuah percobaan di laboratorium yang dilakukan oleh Kohler terhadap simpanse bernama Sultan menghasilkan pemikiran bagi psikologi Gestalt. Simpanse tersebut mampu mengambil pisang yang ada di luar kandangnya dengan cara menyambungkan dua tongkat. Gagasan psikologi Gestalt dari Kohler disampaikannya di dalam bukunya yang berjudul The Mentality of Apes. Kesimpulan akhir dari buku adalah keseimbangan kognitif akan terjadi pada makhluk hidup yang mengalami permasalahan hingga masalah tersebut terselesaikan. Ketidakseimbangan kognitif yang terjadi akibat adanya permasalahan akan kembali mengalami keseimbangan kognitif. Hasil percobaan Kohler menemukan bahwa penyelesaian masalah oleh makhluk hidup dilakukan menggunakan pengertian. Solusi mulai dipikirkan setelah adanya masalah. Memikirkan semua unsur yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah menjadi bagian dari pembelajaran. Pembelajaran berakhir ketika permasalahan diselesaikan oleh solusi. Adanya solusi kemudian memberikan wawasan bagi makhluk hidup untuk atas solusi tersebut. Percobaan yang dilakukan oleh Kohler menjadi bukti bagi pembelajaran dengan pengertian yang menjadi dasar bagi psikologi Gestalt. Hasil percobaan ini memperkuat prinsip dari psikologi Gestalt bahwa inti dari belajar adalah proses pengertian. Di mengertinya, hal yang dipelajari merupakan sumber belajar yang utama. Prinsip ini bertentangan dengan behaviorisme yang menolak peranan pengertian dalam proses belajar. Kurt Kovačka 1886 sampai 1941 adalah seorang psikolog Jerman yang dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam aliran psikolog Gestalt. Bersama dengan Max Wertheimer dan Wolfgang
Kohler. Kafka membantu mengembangkan teori psikolog Gestalt yang menekankan pada cara manusia memahami objek dan peristiwa sebagai keseluruhan yang terorganisir, bukan hanya sebagai bagian-bagian yang terpisah. Kafka adalah seorang figur penting dalam memperkenalkan dan mempopulerkan psikolog Gestalt di dunia berbahasa Inggris, terutama melalui karya-karyanya yang ditulis dalam bahasa Inggris setelah ia pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1920-an. Salah satu karya paling terkenal Kurt Koffa adalah Principles of Gestalt Psychology yang diterbitkan pada tahun 1935. Dalam buku ini, Kafka menjelaskan berbagai prinsip dasar dari psikolog Gestalt dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam berbagai aspek persepsi, belajar, dan perkembangan psikologis. Buku ini sangat penting dalam menyebarkan teori Gestalt di dunia akademik, terutama di Amerika Serikat. Beberapa poin utama dalam buku ini meliputi yaitu yang pertama, Gestalt sebagai pendekatan holistik. Kafka menekankan bahwa psikolog harus mempelajari individu sebagai suatu kesatuan yang terorganisasi, bukan hanya sebagai elemen-elemen terpisah. Yang kedua, persepsi visual. Kafka mengkaji bagaimana manusia mengorganisasi elemen-elemen visual seperti bentuk, kedalaman, dan warna menjadi persepsi yang koheren. Yang ketiga, pengaruh sosial dan budaya. Kafka juga menyentuh tentang bagaimana persepsi dan perorganisasian dunia dapat dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Nazan Fadila, ingin mempresentasikan tokoh Max Weathermeer. Max adalah seorang psikologi. Dia lahir di Praha pada tanggal 15 April 1880 dan meninggal pada tanggal 12 Oktober 1943 di New Rochelle, New York, Amerika Serikat. Wertheimer dikenal sebagai pelopor utama dari salah satu teori psikologi Gestalt. Selama masa remajanya, Wertheimer memainkan biola, mengubah musik simfoni serta musik yang biasa dimainkan dalam suatu ruangan kecil yang dimana tampaknya lebih cocok untuk menjadi seorang musisi. Pada tahun 1900, dia mulai belajar hukum di Universitas Charles di Praha, tetapi segera ditarik ke dalam filsafat hukum. Kemudian pada tahun berikutnya, Wertheimer meninggalkan Praha untuk belajar psikologi di Universitas Friedrich Wilhelm di Berlin, Jerman. Ia belajar di bawah bimbingan Carl Stumpf sampai akhirnya terkenal karena kontribusinya dalam psikologi musik. Dia menerima gelar PhD dari Universitas Würzburg tahun 1904, yang mana sebagian dari disertasinya membahas tentang pengembangan alat deteksi kebohongan. Dia kemudian melakukan penelitian ke berbagai daerah di Praha, Berlin, dan juga Wina. Dia menemukan bahwa anak-anak yang berpikir lambat dapat memecahkan masalah yang dihadapinya ketika mereka dapat memahami struktur masalah keseluruhan yang terlibat. Sumbangsi pemikiran psikologi Gestalt. Gagasan awal Wertheimer dalam menemukan psikologi Gestalt diawali oleh perjalanannya untuk berlibur. Ia mengadakan perjalanan dari Wina ke Rhineland dengan sarana transportasi berupa kereta api. Selama perjalanan, ia mengalami persepsi bahwa gunung dan tiang listrik yang dilihatnya mengalami pergerakan. Ia kemudian berpendapat bahwa persepsi memiliki struktur sehingga berbeda dengan sensasi. Menurutnya, sensasi lebih bersifat elementer. Teori Gestalt dibuat karena anggapan bahwa mendekat reduksionis yang dilakukan dalam strukturalisme dan behaviorisme adalah tindakan yang salah. Mengembangkan teori Gestalt oleh Wertheimer menggunakan metode pengamatan dan penyelesaian masalah. Teori Gestalt menjadi salah satu jenis teori yang menjelaskan tentang belajar. Kehadiran teori Gestalt juga mengawali perkembangan psikologi kognitif. Penelitian-penelitian yang diadakan oleh Wertheimer, Kohler, dan Kafka untuk psikologi Gestalt juga menjadi
landasan bagi pengembangan pandangan konstruktivisme. David Hartley lahir pada 1705 dan beliau wafat pada 1757 adalah seorang dokter dan juga filsuf dari Inggris. Ia juga dianggap sebagai pendiri asosianisme di dalam psikologi. Karya besarnya berjudul Observasi terhadap manusia atau Observation on Man yang ditulis pada tahun 1749. Observation mendapatkan pendukung yang berdedikasi di Inggris, Amerika, dan Eropa kontinental yang menghargainya baik untuk sains maupun spiritualisnya. Sebagai sains, karya tersebut mendasarkan kesadaran pada neurofisiologi pikiran pada otak. Atas dasar ini, konsep utama asosiasi yang banyak dibahas oleh filsuf dan psikologi Inggris lainnya menerima perlakuan khusus. Istilah tersebut pertama-tama ternamai proses fisiologis yang menghasilkan ide, dan kemudian proses psikologis di mana persepsi, pikiran, dan emosi terhubung dan menyatu atau terpisah. Sesuai dengan pendekatan fisiologis ini, Hartley menawarkan penjelasan baru secara konseptual tentang bagaimana kita belajar dan melakukan tindakan terampil. Dimensi sifat manusia yang seringkali tidak dieksplorasi dalam karya-karya filsafat. Tindakan tersebut mencakup tindakan yang terlibat dalam ucapan dan sebagai perluasan pelaksanaan penyelidikan ilmiah. Sebagai sebuah karya tentang kondisi spiritual manusia, Observation karya Hartley menegaskan keselamatan universal, keyakinan bahwa semua orang pada akhirnya akan menjadi peserta dalam kodrat ilahi. Dalam hal ini, karya ini menyajikan model asli pertumbuhan psikologis yang menggambarkan bagaimana diri terbentuk dan bertransformasi saat orang tersebut memperoleh simpati dan teopati, dengan kata lain belajar untuk mencintai baik orang lain maupun Tuhan. M. Wertheimer. Psikologi Gestalt adalah aliran dalam psikologi yang berfokus pada cara manusia memandang dan memahami dunia secara keseluruhan, bukan hanya sebagai kumpulan bagian-bagian terpisah. Meskipun ada banyak tokoh penting dalam aliran ini, salah satunya adalah Max Wertheimer 1880 sampai 1943 yang merupakan salah satu pendiri utama teori Gestalt. Wertheimer berkontribusi besar dalam mengembangkan prinsip-prinsip dasar psikologi Gestalt yang sangat berpengaruh pada pemahaman kita tentang persepsi dan kognisi manusia. Prinsip dasar psikologi Gestalt. Prinsip dasar psikologi Gestalt adalah the whole is greater than the sum of its parts. Keseluruhan lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Artinya, manusia cenderung melihat objek dan pengalaman dalam bentuk keseluruhan yang berorganisasi, bukan hanya sebagai komponen terpisah. Dalam pandangan Gestalt, persepsi manusia dipengaruhi oleh cara kita mengorganisasikan informasi yang diterima. Kontribusi Max Wertheimer. Kontribusi Max Wertheimer dikenal dengan eksperimennya yang mencari pada pemahaman prinsip-prinsip dasar psikologi Gestalt, terutama terkait dengan persepsi gerakan. Beberapa kontribusi utama Wertheimer adalah: 1. Pengamatan tentang phenomenon. Salah satu eksperimen terkenal Wertheimer adalah penelitiannya tentang Wertheimer yang menggambarkan bagaimana dua titik cahaya yang menyala bergantian bisa terlihat seolah-olah bergerak. Fenomena ini menunjukkan bagaimana persepsi pergerakan tidak hanya merupakan hasil dari stimulus fisik yang diterima oleh indera, tetapi lebih merupakan hasil dari proses mental yang mengorganisasikan informasi tersebut menjadi suatu pola yang dapat dipahami. 1. Prinsip organisasi persepsi. Wertheimer mengidentifikasikan beberapa prinsip dalam bagaimana manusia yang mengorganisasikan elemen-elemen persepsi yang kemudian dikembangkan oleh para pengikutnya seperti Kurt Kafka dan Wolfgang Holzer. Beberapa prinsip tentang yang ditemukan adalah proximity, similarity, closure, continue,
Figur ground latar belakang prinsip ini menjelaskan bagaimana kita memisahkan objek utama dari latar belakang dalam suatu gambar. Kontribusi Max Wertheimer, satu pendekatan holistik. Wertheimer dan para pengikutnya menekankan bahwa fenomena psikologis harus dipahami secara holistik, tidak cukup hanya dengan menganalisis bagian-bagian secara terpisah. Mereka percaya bahwa cara kita mengorganisasi dan menghubungkan elemen-elemen dalam pengalaman kita memengaruhi bagaimana kita memahaminya. Pengaruh teori Gestalt. Teori Gestalt memiliki pengaruh yang sangat besar, baik dalam psikologi maupun bidang lain seperti seni, desain, dan pendidikan. Misalnya dalam desain grafis, prinsip-prinsip Gestalt digunakan untuk menciptakan komposisi visual yang lebih menarik dan mudah dipahami. Teori ini juga berperan dalam bidang fisioterapi, di mana terapi Gestalt menekankan pentingnya kesadaran diri dan pengalaman saat ini, serta mengorganisasikan pengalaman yang tidak terfragmentasi menjadi kesadaran yang utuh dan terpadu. Kesimpulan, Max Wertheimer bersama dengan tokoh-tokoh seperti Kurt Kafka dan Wolfgang Kohler memainkan peran penting dalam membentuk psikologi Gestalt, yang menekankan bahwa prinsip manusia adalah proses aktif yang terorganisasi, bukan sekedar respons terhadap stimulus. Prinsip-prinsip dasar yang ditemukan oleh Wertheimer dalam eksperimennya membuka jalan untuk pemahaman lebih dalam tentang bagaimana kita mengorganisasikan dunia visual dan kognitif kita.